Setelah saya sampaikan bahwa itu perbuatan yang bisa menyampaikan kita kepada kesyirikan, orang tua saya memusuhi saya. Apakah saya telah durhaka kepada orang tua dengan seperti ini? Ya, tentang mendatangi dukun dalam Islam hukumnya haram. Dan orang yang datang ke dukun dan membenarkan dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul dan tuqbalu salatu 40 laila. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, kemudian dia membenarkan akan ucapannya, maka tidak akan diterima. Yang disebutkan bakal syekh ditanya tentang dosa. Fasaddaqahu bima yaqul, dia benarkan ucapan itu, dan tuqbalu salatu 40 laila. Tidak akan terima sholatnya selama 40 malam. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tidak terima. Sekarang dia sudah mengingatkan orang tua dengan cara yang baik. Bahwa datang ke dukun tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Kemudian diingatkan lagi. Orang tua yang tidak terima, dimusuhi. Apakah anaknya durhaka? Dia sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Jelaskan dengan dalilnya, dengan bukunya jelaskan. Supaya orang tua ini tambah yakin bahwa memang larangan itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita sampaikan, kita ingatkan orang tua tidak mau terima, bahkan kita dimusuhi, ya kita sabar. Sabar. Dan itu konsekuensi dalam kita menyuruh yang ma'ruf mencegah yang munkar, dan konsekuensi dalam kita berdakwah. Dia ada orang yang senang, ada orang yang memusuhi kita, ada yang membenci kita, itu konsekuensi. Dan kita tetap berbuat baik kepada orang tua, dan kita bergaul dengan cara yang baik kepada orang tua, dan kita doakan agar orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Nah, kepada siapakah seorang istri harus lebih berbuat baik, kepada suami ataukah kepada orang tua? Seorang istri ketika dia menikah, orang tuanya walinya, itu walinya bapaknya, ya, bapak kandungnya dia, kemudian atau pamannya dari pihak ayah menikahkan si perempuan ini, berarti dia sudah serahkan kepada suami. Sudah diserahkan kepada suami. Ketika dia nikahkan, artinya tanggung jawab lepas tanggung jawab orang tua dan wali ini diserahkan kepada si suami. Maka tanggung jawab yang berat, yang besar, suami. Kalau tanggung jawab yang berat dan besar ini kepada suami, maka kewajiban terbesar seorang istri kepada suaminya. Makanya Nabi menyebutkan kalau seandainya boleh, aku suruh seseorang sujud kepada seseorang, aku akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Wajib untuk taat kepada suami, wajib. Tapi si suami tidak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Justru suami yang menganjurkan si istri untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketaatan pada suami ini harus kita sama suami menyuruh yang ma'ruf. Tapi untuk maksiat tidak boleh taat. Bahkan dengan taat si istri kepada suaminya, jalan menuju surga. Seorang istri kalau taat pada suaminya masuk surga. Bahkan nanti ketika ada seorang wanita mengeluh tentang suaminya, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Apa kata Nabi? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan diri kamu. Bagaimana sikap kamu pada suami kamu? Suami kamu, surga kamu dan neraka kamu. Tapi kalau istri tanpa suami akan masuk surga, kalau tidak tanpa suami dia akan masuk neraka. Ini yang perhatikan juga, wanita tetap dia memperhatikan suaminya, tapi juga dia tetap berbuat baik kepada orang tua dan suami harus menunjukkan istri untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, bolehkah seorang anak mengutamakan kebutuhan pribadi, tetapi dia mengabaikan kebutuhan orang tuanya? Iya, seorang anak yang diperhatikan dia wajib berbuat baik kepada orang tua. Dan pertama kali dia infak kepada orang tuanya, wajib. Karena orang tuanya fakir atau miskin, tidak punya apa-apa, yang baru memberikan nafkah, ya biasa. Tinggal dia bagi, kalau dia hidupnya pas-pasan, dia bagi untuk dirinya, istrinya dan orang tuanya dia bagi. Dia bagi. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka bertanya kepada Musa tentang kepada siapa harus infak, dia selalu agama yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni wal aqrabin wal yatama wal masakin. Dan seterusnya disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Pada siapa mereka infak? Ya selalu kemana itu? Qul ma anfaqtum min khairin falilwalidayni.
dan juga itu tadi. Dan semua yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah Taala. Kemudian yang paling penting yang antum harus perhatikan juga, kita jangan merasa bosan atau rugi atau kita merasa kurang harta kita kalau kita infakkan harta kita. Justru dengan kita infakkan oleh Allah, berikan Allah tambah harta kita. Itu balik menyambut silaturahmi kepada sanak famili itu menambah rezeki. Diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita. Apalagi kita menyambut kepada orang tua kita. Jadi tidak boleh anak kita merasa bahwa saya sedekah nanti kurang harta saya. Seandainya kita berikan gaji kita, upaya nanti punya gaji 10 juta setiap bulan, semuanya dikasihkan orang tua belum bisa membayar kebaikan orang tua. Jadi kita orang tua itu jangan hitungan. Bahwa orang tua pun pada kita tak pernah hitungan. Tapi juga orang yang kita tanggung, istri kita, anak kita, jangan kita lupakan kewajiban juga berbuat baik, memberikan nafkah kepada mereka.